Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Karlina KHAR_LYNA. Pada video kali ini saya akan membahas pelajaran prakarya kelas 8, yaitu tentang pengertian dan prinsip kerajinan bahan lunak. Pengertian kerajinan bahan lunak. Kerajinan bahan lunak merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak, yaitu lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Prinsip kerajinan bahan lunak dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu berdasarkan wilayah kerja, dan yang kedua berdasarkan manfaatnya. Kita akan bahas satu persatu mengenai prinsip kerajinan bahan lunak. Yang pertama kita bahas yaitu kerajinan bahan lunak berdasarkan wilayah kerjanya. Dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, keterampilan tangan. Kerajinan ini dibuat dengan menggunakan keterampilan tangan. Meskipun diproduksi banyak, produk kerajinan masih tetap mengandalkan tangan. Sementara itu, industri tertumpu pada kekuatan mesin. Inilah yang membedakan antara produk kerajinan dan produk industri. Yang kedua, keterampilan teknik. Pembuatan benda kerajinan yang dilakukan secara berulang-ulang dan didasari oleh keterampilan teknik, sehingga produk yang dihasilkan sudah tentu memiliki kekhasan tangan yang nampak dengan detail, rumit, dan hanya bisa dilakukan dengan keterampilan teknik yang dimiliki oleh tangan seseorang. Dan yang ketiga yaitu kedaerahan atau tradisional. Kerajinan yang merupakan benda yang mempunyai nilai guna praktis, bersifat universal, dibuat dengan keterampilan teknik tangan, tetapi masih dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Selanjutnya yang kedua, kerajinan bahan lunak berdasarkan manfaatnya. Dibedakan menjadi 4. Yang pertama sebagai kelengkapan busana. Produk kerajinan bahan lunak dibuat dengan mempertimbangkan produk tersebut dapat mempercantik diri dalam menggunakan busananya. Misalnya, produk yang berupa aksesoris seperti gelang, kalung, bros, dan cincin. Yang kedua, sebagai kelengkapan suatu benda. Kerajinan bahan lunak yang difungsikan sebagai kelengkapan suatu benda. Sebagai contohnya, kotak tisu yang dilengkapi dengan hiasan keramik pada bagian muka. Jika kotak tisu sudah tidak terpakai, keramik dapat dilepas dan dipasangkan pada kotak tisu yang lainnya. Yang ketiga, sebagai kelengkapan rumah atau bangunan. Produk kerajinan dapat dijadikan manfaat sebagai pelengkap rumah atau bangunan tertentu. Contohnya, air mancur berbentuk kodok yang ada di taman rumah. Dan yang keempat, sebagai kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat. Banyaknya ritual atau upacara adat yang ada di Nusantara ini tentunya juga memiliki variasi pada kerajinan bahan lunak yang dapat dimanfaatkan sebagai pelengkap upacara. Contohnya, lilin. Lilin banyak digunakan untuk berbagai acara ritual dan pesta adat. Berdasarkan prinsip kebermanfaatan yang sudah dijelaskan tadi, maka kerajinan bahan lunak dapat dikategorikan sebagai produk-produk berikut. Yang pertama, menambah keindahan. Yang kedua, memberi penekanan atau kekhasan pada suatu benda. Yang ketiga, menjadi persyaratan pemakaian. Yang keempat, merupakan pertanda atau simbol. Yang kelima, dibuat khusus sesuai dengan benda aslinya atau duplikasi. Dan yang terakhir, sebagai bagian dari karya seni. Demikianlah penjelasan singkat mengenai pengertian dan prinsip kerajinan bahan lunak. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.